Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan syarah dari Syekh Ad-Doktor Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada ucapan muallif. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, apabila engkau sudah mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan engkau dengan tujuan untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka ketahuilah, sesungguhnya ibadah itu tidak akan dikatakan sebagai ibadah kecuali apabila di dalamnya ada tauhid. Ya, ibadah tidak akan sah disebut sebagai ibadah kecuali apabila ibadah tersebut ada tauhid di dalamnya. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Sebagaimana sholat, tidaklah sholat itu dikatakan sebagai sholat, tidaklah sholat itu sah dikatakan sebagai sholat kecuali apabila di dalamnya ada taharah, bersuci dulu. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. Maka apabila syirik telah masuk ke dalam ibadah seseorang, maka ibadahnya akan rusak sebagaimana hadas. Ya, apabila masuk ke dalam seseorang, maka sholatnya menjadi apa? Rusak alias batal. Ya, seorang melaksanakan sholat, dia sudah taharah, sudah bersuci, sudah berwudu, kemudian terjadi hadas pada dirinya ketika sholat itu, entah dia buang angin atau ya buang air kecil dan yang lainnya, maka sholat yang dilakukan langsung apa? Langsung rusak alias batal. Nah, demikian juga seorang yang beribadah kepada Allah
ketika dia beribadah, seorang yang beribadah kepada Allah, namun ternyata ada kesyirikan yang terjadi pada orang tersebut, masuk kesyirikan di dalamnya, maka ibadah yang dia lakukan akan rusak semuanya. Tapi ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kata Syekh tadi, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi, apabila engkau sudah mengetahui bahwasanya Allah menciptakan dirimu hanya untuk beribadah kepadanya, yakni kata Syekh Shalih Fauzan, idza arafta min hadhil ayah, kau mengetahui dari ayat yang kemarin kita bahas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Nah, kalau kau sudah mengetahuinya, wa anta minal ins, dan kau termasuk bagian dari manusia yang Allah singgung dalam ayat ini. Ya, surat Az-Zariyat ayat 56 tadi, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, dan anda termasuk manusia, ngeroso dadi menungso. Ya, dan anda termasuk manusia. Dakhilun fi hadhil ayah, berarti anda juga termasuk di dalam ayat tadi. Wa arafta annallaha ma khalaqaka abathan, dan kau juga tahu Allah tidak menciptakan dirimu sia-sia. Allah tidak menciptakan dirimu tanpa ada tujuan, enggak ada hikmahnya, enggak. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu sia-sia? Kami menciptakan kalian itu enggak ada gunanya. Ya, diciptakan begitu saja, habis itu dibiarkan, dikelelerno, didapno, sedangkan kalian tidak dikembalikan kepada kami. Tidak. Ya, Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Au khalaqaka litakula wa tashraba faqat, dan kau tahu Allah tidak menciptakan kita hanya sebatas untuk kita makan, untuk kita minum. Kenapa kau diciptakan di dunia? Iya, supaya saya bisa makan enak, supaya saya bisa minum, supaya saya bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Enggak, Allah enggak menciptakan anda untuk itu. Allah enggak menciptakan manusia hanya untuk makan dan minum. Itu binatang. Maka kata beliau, ta'ishu fi hadhihi dunya wa tasrah wa tamrah, kau hidup di muka bumi ini, di atas dunia ini hanya sebatas untuk bersenang-senang, mencari kesenangan. Lam yakhluqka lihada, Allah tidak menciptakan engkau untuk urusan-urusan seperti ini. Ya, Allah tidak menciptakanmu untuk bersenang-senang seperti ini. Khalaqakallahu li'ibadati, Allah menciptakan dirimu, tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya, untuk menyembah kepadanya, untuk menjadi hamba-hambanya. Maka ini harus kita pegang jamaah. Ingat terus ayat tadi, Allah menciptakan saya bukan untuk hal-hal demikian. Ya, kayak propaganda sebagian orang-orang kafir sudah maju teknologinya. Ya kan, mereka sudah ke bulan, mereka menciptakan ini, mereka menciptakan teknologi ini. Sedangkan umat Islam ya masih ribut masalah syirik, masih ribut masalah tauhid, eker-ekeran masalah tauhid dan syirik. Ya, masih ribut urusan ibadah. Nah, yang dipikirkan sama dia hanya ibadah. Maka kita jawab, ya memang itu tujuan Allah menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan kita bukan untuk sekedar bersenang-senang di dunia ini, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dunia ini, tidak. Ini bukan berarti kita nggak boleh bersenang-senang, enggak. Tapi itu bukan tujuan utama. Ya, tujuan utama untuk beribadah kepadanya. Wa innama sakhkhara laka hadhil mawjudat min ajli an tasta'ina biha ala ibadatihi. Namun perlu diketahui, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kesenangan-kesenangan tadi
Ya Allah jadikan makanan-makanan yang enak, minuman-minuman yang enak, ya, kemudian kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, pakaian yang bagus, ya kan, kemudian hewan-hewan yang kita makan, hewan-hewan yang kita tunggangi, dan lain sebagainya. Dari apa-apa kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini, Allah Azza wa Jalla menjadikan itu semua tujuannya untuk membantu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dunia ini hanya sebatas apa? Diciptakan sama Allah untuk sarana, untuk sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annaka la tastati' an ta'isha illa bihadihil asya. Karena kita gak akan mungkin bisa hidup kecuali dengan urusan-urusan dunia tadi. Kita nggak bisa hidup kalau nggak makan. Kita nggak bisa hidup kalau nggak minum. Ya, kita nggak bisa hidup kalau kita tidak bekerja mencari harta. Ya. Tapi bukan itu tujuannya. Allah jadikan makanan, minuman, dan kesenangan-kesenangan duniawi, nikmat-nikmat duniawi, tujuannya adalah membantu kita, menopang kita dalam melaksanakan tujuan utama kita. Apa tujuan utama kita? Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sebagian orang justru menjadikan sarana itu sudah menjadi tujuannya. Ya, sebagian orang menjadikan sarana, dunia ini kan sarana tadi, tapi sama mereka dijadikan sebagai tujuan akhir, sehingga mereka menganggap kalau mereka sudah kaya, mereka sudah punya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, maka mereka sudah merasa selesai tujuan saya hidup di dunia ini. Saya sudah mencapai pencapaian yang tinggi dalam kehidupan dunia ini. Oh tidak. Dunia yang kau dapatkan, ya Allah jadikan itu untuk manusia hanya sebatas untuk sarana membantu engkau dalam beribadah kepada Allah. Tujuanmu tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ibarat orang kalau mau berangkat ke luar negeri atau ke luar kota, dia menjadikan tujuannya itu adalah kendaraan yang dia kendarai. Jadi dia merasa bahwa tujuannya sudah tercapai ketika dia sudah naik kendaraan. Padahal belum. Ya, belum. Tujuanmu adalah untuk kau pergi ke kota tersebut, untuk pergi ke negeri negara yang sedang kau ingin tuju. Ketika kau berada di dalam kendaraan, sedang perjalanan ke sana, kau belum mencapai tujuan. Kau masih di mana? Kau masih di perjalanan sarana itu. Meskipun mobil yang kau kendarai mewah, meskipun kendaraan yang kau kendarai mewah, semewah-mewahnya kendaraan, tetap kendaraan itu adalah sarana, bukan tujuan. Antum mau pergi ke Jakarta misalnya, kemudian antum dikasih pilihan, ya, mau naik pesawat, naik kereta, atau naik mobil. Kemudian ada orang tiba-tiba memberikan kepada anda, kau tak pinjemi mobil yang paling mewah atau jet pribadi. Oh, Masya Allah, mesisan. Ya. Ketika anda sudah punya jet pribadi, tetap jet pribadi ini hanya sebatas apa? Sarana. Semewah-mewahnya kendaraan, tetap itu sarana. Tujuan utamamu adalah sampai ke kota yang ingin kau tuju itu. Ya. Ini permisalan saja. Kata beliau, la tatawassal ila ibadatillah illa bihadhil asya. Kenikmatan-kenikmatan dunia, kata beliau, engkau tidak akan bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan nikmat-nikmat duniawi itu, makan, minum. Ya kan, kita nggak bisa, mungkin bisa sholat di sini kalau nggak kita makan, minum, kita berangkat dengan kendaraan, ya, kita baru bisa beribadah tadi, sholat maghrib tadi. Ya. Dan ibadah-ibadah yang lain kita nggak akan bisa haji, nggak akan bisa umroh kecuali dengan nikmat-nikmat dunia tadi. Ya. Maka kita nggak bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan nikmat dunia tersebut. Sakharahallahu laka li ajli an ta'budahu. Allah ciptakan itu, Allah tundukkan dunia ini untuk kau manfaatkan dunia ini. Tujuannya adalah agar engkau menyembah kepadanya, engkau beribadah kepadanya.
Laisa min ajli an tafraha biha wa tasrah wa tamrah wa tafsuk wa tafjur. Bukan dalam rangka nikmat dunia ini adalah supaya kau bersenang-senang di dunia ini, kemudian kau berbuat kefasikan dengan nikmat-nikmat dunia itu, kau berbuat maksiat dengan dunia, nikmat-nikmat dunia itu. Bukan. Allah berikan dunia itu bukan untuk kau berbuat maksiat, bukan untuk kau mendurhakai Allah, bukan hanya sebatas untuk bersenang-senang. Ta'kul wa tashrab mashtahait, kau makan dan minum dengan sesuka dirimu. Enggak, bukan itu. Ya, tujuan Allah menciptakan dunia ini. Terkadang dunia ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk ujian bagi kita. Ya, maka ada sebagian orang mengatakan, Ustaz, Allah itu kan tidaklah menciptakan sesuatu kecuali pasti ada manfaatnya. Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ma khalaqna hadza batila. Tidaklah kau ciptakan alam semesta ini dengan sia-sia ya Allah. Pasti apa yang Allah ciptakan dari makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini pasti ada tujuannya. Maka demikian juga dengan tembakau katanya. Ya. Allah ciptakan tembakau, maka pasti ada tujuannya, itu untuk ngerokok. Ya. Maka ngerokok adalah bentuk diantara memanfaatkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengatakan bahwasanya rokok itu haram, maka berarti sama saja kau mengatakan Allah menciptakan tembakau sia-sia, tidak ada manfaatnya. Ya, maka dijawab oleh para ulama bahwasanya Allah menciptakan hal tersebut bukan untuk engkau berbuat maksiat kepada Allah dengan ciptaan tersebut. Kalau ini dibenarkan, ya, kalau pola pikir seperti ini dibenarkan, maka banyak perkara-perkara yang Allah ciptakan kemudian kita lakukan dengan alasan Allah tidak menciptakannya sia-sia. Ya, Allah menciptakan wanita yang cantik, Allah tidak menciptakan sia-sia. Ya, maka ketika kita itu berzina dengan wanita tersebut, berarti kita sedang memanfaatkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya, Allah ciptakan itu untuk ujian bagi kita. Apakah engkau taat kepada Allah ataukah engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagai ujian. Meskipun ada manfaat-manfaat duniawi, ada manfaat-manfaat duniawi, tapi bukan untuk disedot tembakonya, bukan untuk dibakar tembakonya. Ada manfaat-manfaat yang lain, bisa dimanfaatkan yang lain. Nah, maka nikmat-nikmat dunia Allah ciptakan bukan untuk kita bermaksiat kepadanya. Hadza sya'nul bahaim. Yang kayak gitu, yang dia menjadikan dunia, dia hidup hanya sebatas untuk makan, minum, bersenang-senang, yang seperti itu adalah sifatnya binatang. Ya, yang seperti itu sifatnya binatang. Antum kerja, pagi berangkat, ya, sore pulang, bahkan ada yang pulang malam, berangkat pagi, berangkat subuh, ya, untuk kerja, mendapatkan fulus untuk makan, untuk minum, ya, untuk punya rumah, untuk punya kendaraan, pakaian dan lain sebagainya, ya, untuk anak, untuk istri. Kalau tujuan antum bekerja, tujuan Anda bekerja hanya untuk sebatas supaya bisa makan, bisa minum, bisa bersenang-senang, maka tidak ada bedanya dengan binatang. Binatang kerja enggak? Kerja, tapi bukan pegawai kantoran, bukan. Binatang kerja. Kata Nabi SAW, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama razaqat tayr yagdu himasan wa taruhu bitana." Kata Nabi SAW, apabila kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Kata Nabi, tagdu himasan wa taruhu bitana. Burung itu berangkat di pagi hari dalam kondisi perutnya lapar, pulang di sore hari dalam kondisi perut kenyang. Podo budal kerja pisan. Ya, tapi binatang mereka mencari nafkah, mencari makan, bekerja hanya untuk sebatas apa? Bertahan hidup. Hanya sebatas untuk mengenyangkan nafsunya, ceewarak. Ya. Mereka hanya sebatas untuk menyenangkan dirinya, menikah, ya kawin, bukan menikah, kawin, ya binatang itu, pokoknya seneng hati nih.
Nah, kalau kita kerja cuman tujuannya untuk makan minum, maka nggak ada bedanya dengan binatang, kata beliau. Namun yang membedakan kita dengan binatang adalah kita makan dan minum tujuannya adalah untuk apa? Untuk membantu kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bekerja mencari harta tujuannya adalah untuk agar bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Bukan hanya sebatas untuk bisa supaya bersenang-senang, tidak. Ya, karena yang orang-orang kafir Allah sifati mereka seperti binatang ternak. Allah mengatakan dalam surah Muhammad, innal ladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka makan, mereka bersenang-senang sebagaimana binatang-binatang itu makan dan bersenang-senang. Nah, orang-orang kafir mereka makan, mereka mencari harta, mencari dunia, tujuannya untuk supaya bersenang-senang, supaya bisa bersenang-senang. Apa bedanya dengan binatang? Nah, ada bedanya dengan binatang. Ya. Maka seorang muslim nggak sama dengan itu. Amma al-adamiyun, adapun manusia, al-adamiyun. Ya, al-adamiyun maksudnya adalah manusia. Diambil dari kata Adam, Nabi Adam, maksudnya keturunan Adam. Adapun manusia, fallahu jalla wa ala khalaqahum li ghayatin 'azimah wa hikmatin 'azimah. Allah menciptakan mereka dengan tujuan yang agung. Allah ciptakan manusia dengan hikmah yang agung. Wahiyal ibadah, yaitu tujuannya beribadah. Hikmahnya adalah ibadah. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan mereka memberikan rizki kepadaku, dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku, kata Allah. Jadi maksudnya Allah memerintahkan kita, menciptakan kita untuk ibadah. Terus kita beribadah. Nah, ibadah yang kita kerjakan atas perintah Allah ini bukan dalam rangka kita sedang memberikan nikmat kepada Allah. Bukan dalam rangka kita sedang bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hubungan antara bos sama pegawai, enggak. Paham ya maksudnya ya? Allah nyuruh kita ibadah. Korelasinya antara kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah tidak sebagaimana hubungan antara bos sama pegawai, antara majikan dengan pembantu, tidak. Tapi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu antara hamba dengan Rabb. Kita ketika diperintahkan beribadah bukan karena Allah butuh sama ibadah itu. Sehingga kalau kita mengerjakan ibadah kepada Allah, Allahnya untung. Seakan-akan kita ngasih rizki, ngasih makan, ngopeni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau kita durhaka bermaksiat kepada Allah, maka Allah rugi karena kita durhaka kepadanya. Enggak. Kalau bos sama pegawai, iya kayak gitu. Antum punya pegawai, karyawan, digaji, dikasih gaji, dikasih rumah dinas, mobil dinas, kendaraan dinas, ya kan, dikasih fasilitas-fasilitas sembarang macam, antum yang gaji dia. Tapi ternyata dia tidak melaksanakan perintah antum. Ya, dia nggak nurut, tidak tunduk sama perintah antum. Antum rugi nggak sudah gaji dia? Rugi. Ketika dia taat sama antum, dia mengerjakan apa yang antum perintahkan, antum dapat untung nggak? Antum mendapatkan untung. Ya. Apakah Allah seperti itu? Tidak. Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun, nggak ada keuntungan sedikit pun yang Allah dapatkan dari ibadah kita. Demikian juga ketika kita bermaksiat, kita durhaka kepada Allah, Allah sama sekali tidak mengalami kerugian. Dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau sebelumnya biasanya Nabi SAW bersabda, Allah berfirman. Yaitu adabnya kalau kita sedang membaca hadits qudsi, untuk membedakan dengan apa? Al-Quran.
Ya, kalau Al-Quran langsung qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ya, tapi kalau hadits qudsi, para ulama biasanya menyebut dulu bahwa Nabi SAW bersabda, Allah berfirman. Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, apabila kalian semuanya, mulai awal zaman sampai akhir zaman, baik manusianya ataupun jinnya, apabila kalian semuanya seperti orang yang paling jelek, orang yang paling buruk. Enggak, tadi saya bilang apa ya? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'a. Apabila kalian semuanya mulai awal zaman sampai akhir zaman, baik bangsa manusianya ataupun jinnya, kalian seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Semua manusia dan jin mulai awal sampai akhir semuanya seperti Nabi Muhammad SAW. Modelnya kok ngono kabeh. Ya, modelnya kok Rasulullah kabeh. Taat beribadah kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketaatan yang luar biasa. Ada efeknya bagi Allah? Nah, Allah mengatakan, seandainya terjadi, itu tidak menambah kekuasaanku barang sedikit pun. Gak akan menambah kekayaan Allah sedikit pun. Ya, walau beda sama pegawai, sama bos sama karyawan. Kalau karyawan ini taat kabeh, bosnya untung nggak? Tambah soge nggak? Oh iya, perusahaannya tambah maju. Ya, tapi kalau Allah nggak ada urusannya, nggak ada efeknya, sedikit pun nggak ada. Sebaliknya, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kata Allah, apabila kalian semuanya mulai awal zaman sampai akhir zaman, baik manusianya ataupun jinnya, kalian itu modelnya seperti orang yang paling fajir, orang yang paling buruk. Siapa yang paling buruk? Siapa makhluk Allah yang paling buruk? Iblis. Ada lagi? Fir'aun. Mana yang lebih buruk, Iblis atau Fir'aun? Kenapa kok Fir'aun lebih buruk? Nah, ya, Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini kalimat nggak pernah diucapkan sama Iblis. Ya, maka lebih buruk Fir'aun daripada Iblis. Maka andaikan semua manusia dan jin mulai awal sampai akhir zaman modelnya kayak Fir'aun kabeh, model yang seperti Fir'aun semuanya, ngaku Tuhan, nggak ada satupun manusia dan jin yang taat kepada Allah, semuanya durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah Allah mengalami kerugian? Tidak, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Nggak ada efeknya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jangan dianggap kalau kita bermaksiat maka Allah sedih, ya, Allah rugi, tiwas sudah ngasih kita rizki, sudah ngasih kita nikmat, dadakno kita bermaksiat maka Allah getun. Ya, itu keyakinannya orang-orang Yahudi itu. Ya, Allah menyesal, ya, getun Allah itu keyakinannya orang-orang Yahudi. Kata mereka, kenapa Allah kok menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh? Karena Allah menyesal telah menciptakan kaumnya Nabi Nuh. Ternyata mereka durhaka kepada Allah, ternyata mereka nggak taat sama Allah, maka Allah menyesal telah menciptakan mereka dan memberikan rizki kepada mereka. Maka Allah hukum mereka, Allah binasakan mereka semuanya. Na'udzubillah. Kata beliau, Allah ma khalaqaka litaktasiba lahu. Allah menciptakan engkau bukan untuk engkau bekerja mencari nafkah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat ini bukan sedang bekerja untuk Allah, ya, duduk nyambut gawe untuk Allah, bukan bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari nafkah untuk Allah. Antahtarif wa tajma' lahu malan,
sehingga kita mengumpulkan harta untuk kemudian harta ini demi untuk bisa menghidupi Allah Subhanahu wa taala, ngopeni Allah Subhanahu wa taala. Enggak, kama yaf'al banu Adam ba'duhum li ba'din, sebagaimana manusia sebagian mereka yaj'aluna ummalan, ada yang memiliki karyawan-karyawan, ya ummal artinya pegawai-pegawai, pekerja-pekerja. Yajma'una lahumul makasib, yang mana pegawai-pegawai ini bekerja untuk mencari apa? Fulus. Ya, pegawai-pegawai tersebut bekerja kepada bosnya untuk mencari fulus, diberikan fulusnya ini kepada siapa? Kepada bos. Ya, itu manusia dengan pegawai, bos dengan pegawai. Tapi kita dengan Allah, la, kata beliau, Allah ghaniyun an hadza. Allah tidak butuh dengan semua itu. Allah nggak butuh dengan ibadah tersebut yang kita lakukan. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Bahkan Allah tidak butuh dengan seluruh makhluk-makhluknya. Ya, mau makhluk-makhluknya tadi semuanya durhaka, semuanya maksiat, semuanya kafir kepada Allah, Allah tidak mengalami kerugian sama sekali. Ya, karena Allah tidak membutuhkan mereka. Walihadza qal, karenanya tadi dalam surah Adz-Dzariyat ayat setelahnya Allah mengatakan ma uridu minhum mir rizqin. Aku nyuruh mereka sholat bukan karena aku menginginkan mereka itu ngasih rizki kepadaku. Ya, aku menyuruh mereka ibadah. Ya kan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, mereka beribadah kepadaku bukan dalam rangka supaya mereka ngasih makan, ngasih rizki kepadaku, kata Allah. Wa ma uridu an yut'imun, dan bukan pula aku menginginkan mereka agar mereka ngasih makan kepadaku dengan ibadah yang mereka kerjakan itu. Tidak. Allahu jalla wa ala yut'im wa la yut'am. Padahal Allah yang memberi makan kepada manusia, bukan manusia yang ngasih makan kepada Allah azza wa jalla. Ghaniyun 'anil alamin. Allah maha kaya, Allah maha tidak butuh dengan seluruh alam semesta ini. Ghaniyun 'anit ta'am. Afwan, ghaniyun 'anit ta'am. Allah tidak butuh dengan makan. Wa ghaniyun jalla wa ala bidzatihi. Allah kaya raya, Allah maha kaya dengan zatnya sendiri. Ya, Allah maha kaya dengan dirinya sendiri. Tidak, kekayaan Allah ini tidak membutuhkan orang lain. Beda sama manusia ya. Manusia kaya itu karena adanya keterlibatan dari siapa? Dari orang lain, dari pegawai atau dari siapapun. Ayo cari orang kaya yang kaya dengan sendirinya. Tetap kayanya dari siapa? Dari bapaknya. Ya, masih oleh warisan deh. Kekayaannya didapatkan dari bapaknya, dari orang lain. Ya, ayo siapa? Ada orang yang kaya raya, dirinya sendiri sudah kaya, tanpa ada bantuan dari orang lain. Nggak ada. Ya, semua kekayaan manusia itu didapatkan dari orang lain, entah dari pekerjaan yang dia bekerja dengan pegawai-pegawainya, ya, atau dia bekerja sendiri. Nah, ketika dia bekerja sendiri, nggak mungkin dia bekerja dengan sendiri. Pasti ada pihak-pihak yang menjadi perantara, menjadi sebab dia mendapatkan kekayaan tersebut. Tapi kalau Allah, dia dengan zatnya itu sudah kaya. Belum. Walaisa huwa fi hajatin ila ibadati. Allah tidak membutuhkan ibadah. Ya, Allah tidak membutuhkan kita untuk beribadah kepadanya. Bisa dipahami ya? Allah tidak membutuhkan. Tapi kalau Allah menginginkan kita beribadah, betul atau tidak? Iya, Allah menginginkan kita beribadah kepada Allah. Tapi Allah tidak membutuhkan ibadah yang kita kerjakan. Ini harus dipahami. Jangan nanti terus Allah kan nggak butuh sama ibadah, Ustaz. Ya wis, apa sholat? Ngapain terus kita puasa? Ngapain kita terus sedekah dan yang lainnya? Iya, Allah nggak butuh dengan ibadah. Tapi Allah menginginkan kita beribadah. Ini namanya keinginan apa? Iradah apa ini?
Allah menginginkan kita ibadah kepadanya. Iradah syariah. Ya, karena belum tentu terjadi. Ada yang beribadah kepada Allah, tapi ada juga yang tidak beribadah kepada Allah. Lau kafarta ma naqasta mulkallah. Seandainya engkau kufur, kata beliau, wal iyadu billah. Ya, apabila seandainya engkau kufur, maka kau tidak akan sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah, tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Walakin antal ladzi bihajatin ilai. Justru sebaliknya, Allah nggak butuh dengan kita, kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antal ladzi bihajatin ilal ibadah. Engkau yang membutuhkan untuk beribadah kepada Allah. Allah nggak butuh dengan ibadah kita, tapi kita yang butuh beribadah kepada Allah. Famin rahmatihi, di antara rahmat Allah, annahu amaraka biibadatihi min ajli maslahatik. Di antara kasih sayang Allah kepada kita, Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya. Itu maslahatnya kembali kepada siapa? Kita atau kembali kepada Allah? Itu untuk kita maslahatnya. Kita beribadah, kebaikan, manfaat dari ibadah itu siapa yang menikmatinya? Allah atau kita? Kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah dalam surat Al-Isra. Apabila kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada kalian juga. Kalian sedang berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Demikian juga kalau kalian berbuat keburukan, maka bukannya kalian berbuat keburukan kepada Allah, ya, bukan kalian merugikan Allah, tapi kalian merugikan diri kalian sendiri. Li'annaka idza 'abadtahu fa innahu subhanahu wa ta'ala yukrimuka bil jazaa'i wath thawab. Allah menyuruh kita beribadah untuk kemaslahatan kita, untuk kita, kebaikannya untuk kita. Karena engkau apabila beribadah kepada Allah, maka Allah akan memuliakan dirimu dengan Allah memberikan balasan dan pahala kepadamu. Ya, kalau kita beribadah kepada Allah, maka Allah memuliakan kita dengan pahala balasan dari Allah Azza wa Jalla. Fal ibadah sababun li ikramillahi laka fid dunya wal akhirah. Ibadah itu adalah sebab Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Itu adalah sebab Allah memuliakan dirimu, memuliakan engkau di dunia dan di akhirat. Famanil ladzi yastafidu minal ibadah. Maka siapa yang mengambil manfaat, mengambil kebaikan dari ibadah tersebut? Al mustafidu minal ibadah huwal abidu nafsuhu. Yang mengambil manfaat, yang merasakan manfaat dari ibadah yang dia kerjakan adalah sang hamba sendiri, si hamba sendiri. Bukan Allah yang mengambil manfaat dari ibadah yang kita kerjakan. Nah, kalau pegawai sama bos, yang paling bermanfaat dari apa yang dilakukan sama pegawai siapa? Bosnya. Yang paling mengambil manfaat yang besar adalah bosnya. Ya, tapi kalau kita sama Allah enggak demikian. Amma Allah Jalla wa ala fa innahu ghaniyun an khalqihi. Ya, adapun Allah Maha tidak butuh dengan makhluk-makhluknya, dengan ciptaan-ciptaannya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fa'lam, ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah, sesungguhnya ibadah tidak sah dikatakan sebagai ibadah kecuali dengan tauhid. Kecuali ibadah itu dengan tauhid, dilakukan dengan dasar tauhid. Kama anna shalah la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak sah, tidak dikatakan sebagai salat kecuali apabila dengan taharah, bersuci. Ya, itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata Syekh Shalih Fauzan,
idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, apabila engkau sudah tahu bahwa Allah menciptakan dirimu untuk beribadah kepadanya, fa innal ibadata la takunu sahihatan yardaha Allah subhanahu wa ta'ala illa idza tawaffara fiha syartan, maka sesungguhnya ibadah yang kau kerjakan tidak sahih, tidak sah, ya, tidak akan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali apabila terpenuhi dalam ibadah tersebut dua syarat. Ya, ini yang dikatakan syarat diterimanya ibadah. Idza ikhtalla syartun min syartain batalat. Ya, idza ikhtalla syartun min asyartain batalat. Apabila hilang salah satu syarat ini, maka ibadahnya apa? Batal. Ibadahnya tidak sah, tidak akan diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kita tahu Allah itu masih gak butuh sama ibadah. Bukan berarti Allah tidak selektif dalam menerima ibadah hambanya. Ya, karena ada orang tadi kalau dipedot dari ucapan kami, Allah tidak butuh dengan ibadah hamba, ya, Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun dari ibadah hamba, akan muncul persepsi, wah berarti kita beribadah asal-asalan saja, ya kan Allah nggak butuh dengan ibadah yang kita kerjakan. Beda kalau kita jadi pegawai, kita jadi karyawan, bos kita butuh dengan apa yang kita kerjakan, sehingga kita bisa nggak asal-asalan kerja? Nggak bisa, karena bos kita membutuhkan apa yang kita kerjakan. Kalau kita asal-asalan kerja, maka bos tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, rugi dia. Maka kita harus serius kerjanya. Nah, ini kan Allah nggak butuh sama ibadah kita, ya. Maka ngapain kita serius beribadah? Ngapain ibadah kita bagus-baguskan, kita perindah ibadahnya? Ngapain? Oh, Allah nggak butuh dengan ibadah yang kita kerjakan. Wis asal-asalan angger ae wis, ya kan? Angger ae wis ibadah itu nggak usah diapi-api, no biasa wae. Allah nggak butuh kok. Akan muncul persepsi seperti itu. Ya, maka kita katakan, ya, Allah memang nggak butuh dengan ibadah kita. Namun Allah selektif dalam menerima ibadah seseorang. Tidak semua ibadah diterima sama Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala mengatakan, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Nah, kita dengarkan, ya, kita dengarkan azan, kemudian kita lanjutkan sebentar. Kita lanjutkan sebentar. Allah Ta'ala mengatakan, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Maka kalau orang sholat saja dikatakan celaka sama Allah. Kenapa orang sholat dikatakan celaka? Karena tadi sholatnya itu angger sholat, asal-asalan sholat, tidak memperhatikan kualitas sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai dalam sholatnya, tidak memperhatikan kesuciannya, tidak memperhatikan waktu-waktu sholatnya, ya, tidak memperhatikan kekhusyuannya, tumakninanya. Wis pokoknya yang penting sholat, angger sholat. Kan Allah nggak butuh sama ibadah kita. Ngapain kita ngoyo? Ngapain kita bagus-bagusin sholatnya itu? Allah katakan diancam dengan neraka. Alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yuraun, mereka yang riya. Sholat hanya demi tujuan untuk mencari popularitas di antara manusia, hanya untuk dipandang oleh manusia. Nah, kalau orang yang melaksanakan sholat saja belum selamat dari ancaman Allah, belum selamat dari neraka Allah, maka apalagi yang nggak apa? Yang nggak sholat. Ya, jadi nggak usah ditanya, loh yang nggak sholat gimana Ustadz? Ya, itu nggak usah ditanya itu. Kalau yang sholat saja masih belum aman dari neraka Allah, nggak usah ditanya yang nggak sholat bagaimana. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang tadi kita lanjutkan, yang tadi kita baca, hadis qudsi tadi,
Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama hiya a'malukum uhsiha lakum." Itu amalan-amalan kalian, aku hanya sebatas mencatat amalan-amalan kalian. Kata Allah, aku ini hanya sebatas mencatat amalan-amalan kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha. Kelak nanti di akhirat aku akan paparkan amalan-amalan itu di hadapan kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati catatan amalnya berisi kebaikan-kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Azza wa Jalla. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Tapi barang siapa yang mendapati catatan amalnya berisi keburukan-keburukan, maka jangan dia menyalahkan siapa-siapa kecuali dia menyalahkan dirinya sendiri. Ya. Baik. Kata beliau di sini ada dua syarat seorang ibadahnya dikatakan sahihah, dikatakan sah, diterima oleh Allah. Ini insya Allah syarat ini banyak dikenal, banyak diketahui, yaitu ikhlas dan al-mutaba'ah, murni karena Allah, dan ibadah tersebut mengikuti tuntunan tata cara yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini dua syarat diterimanya ibadah ini. Insya Allah kita lebih perinci lagi di pertemuan yang akan datang karena waktunya nggak mencukupi. Maka saya cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari apa yang kita sampaikan. Tafadhol. Ya, tiwas tak tutup. Oh, ada. Terkait yang Allah tadi rugi menciptakan kaum itu, hikmahnya Allah rugi menciptakan kaum yang bermaksiat, yang nakal kepada Allah. Tadi yang itu keyakinannya orang Yahudi. Allah rugi karena telah menciptakan. Wah, ini bahaya antum ini. Iya. Banyak tadi saya akan ke belakang. Itu makanya. Tadi saya katakan Allah rugi telah menciptakan makhluk yang bermaksiat. Ini keyakinannya siapa? Orang-orang Yahudi. Allah menyesal telah menciptakan mereka karena mereka ternyata maksiat. Wurungono gak tak ciptakno ngono. Wurungono mereka maksiat, tahu mereka maksiat kayak gini. Seandainya dulu nggak pernah tak ciptakan, semending nggak tak ciptakan kalau tahu mereka maksiat seperti ini. Allah Azza wa Jalla tahu nggak kalau dia bermaksiat? Tahu. Namun kenapa Allah masih tetap menciptakannya? Ada hikmah, ada tujuan. Terkadang kita tahu tujuannya apa, terkadang kita nggak tahu. Allah simpan hikmahnya itu, tapi kita yakin tidaklah Allah menciptakan sesuatu pasti di dalamnya ada khair, ada kebaikan. Karena nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang murni jelek, nggak ada. Iblis diciptakan oleh Allah murni jelek? Tidak. Ada kebaikan di balik iblis. Bukan kebaikan pada iblisnya, enggak. Di balik iblis ada kebaikan. Apa misalnya? Dengan adanya iblis ada orang-orang kafir. Dengan adanya orang-orang kafir maka terbuka pintu jihad fisabilillah, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta kepada orang-orang yang berjihad. Tentu jihad dengan syarat-syaratnya, ya, bukan jihad yang ngawur. Kemudian dengan adanya iblis ada orang yang bermaksiat. Dengan adanya orang yang bermaksiat ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mengingkari kemaksiatan, kita mengajak orang-orang maksiat untuk bertobat kepada Allah. Ini dicintai sama Allah. Bahkan kita menjadi umat yang terbaik karena kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat terbaik. Gara-gara apa? Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, dan kalian mencegah dari yang mungkar. Nah, mungkar ini tidak akan terjadi kecuali ada siapa dulu yang mengajak? Iblis. Ya, tapi bukan berarti kemudian supaya kita ini terus bisa amar ma'ruf nahi mungkar maka kita bantu proyeknya iblis ini.
Nah, ini jangan, ini keliru berarti memahami ayat. Tetap kita berpegang dengan syariatnya. Jangan berpegang dengan takdir yang Allah takdirkan tadi, enggak. Takdir kita imani, tapi tidak kita jadikan sebagai pegangan hukum, sandaran hukum untuk kita jalankan, enggak. Yang kita jalankan tetap yang syariatnya, ya, bukan hukumnya. Ya, jadi nanti jangan bantu programnya iblis, ya, supaya semakin banyak orang kafir, Ustaz. Ya, nanti kan kalau semakin banyak orang kafir, semakin terbuka lebar pintu jihad. Ya. Semakin banyak orang bermaksiat, maka semakin banyak pintu amar ma'ruf nahi mungkar. Maka saya bantu dari sisi ini, antum dari sisi yang satunya, Ustaz. Oh, enggak. Iya. Katut di sini. Kalau sedekah bumi gimana? Hah? Sebagian kantor itu mengambil sebagian gajinya untuk acara itu. Sedekah bumi. Langsung diambil. Zalim berarti. Itu bukan haknya, tapi diambil. Harusnya seorang bos itu amanah menyerahkan hak kepada pegawainya, diserahkan gajinya. Tapi kalau tahu-tahu diambil, apalagi dengan keperluan-keperluan, kepentingan-kepentingan yang tidak diridhoi oleh pegawainya, maka ini zalim. Ya. Kelak Allah Subhanahu wa taala, nggak usah khawatir, Anda nggak usah bingung. Allah pasti akan mengembalikan hak yang telah dirampas di dunia ini. Entah Allah kembalikan di dunia atau nanti di akhirat ada apa? Ada kisos. Ya, di akhirat ada kisos. Allah akan kembalikan setiap orang yang dirampas haknya. Kalau di dunia kalah, nggak usah khawatir. Ya, ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Cukup. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.